Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman? Semoga kabarnya baik-baik aja ya, dan senantiasa dalam perlindungan Allah SWT pastinya. Oke guys, ketemu lagi bersama saya Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast Mapot Story berbagi cerita bersama Maulana Nur Sobri guys. Oke, gimana kabarnya? Semoga baik-baik ya semuanya ya. Dan di bulan Februari ini, setelah lama saya nggak update lagi tentang kripto, tapi kali ini saya akan update lagi ya. Well, di seri prediksi kripto kali ini kita akan menganalisa teknikal kripto ya. Pastinya analisa kripto ini berdasarkan teknikalnya. Adapun kripto koin yang akan kita analisa seperti Shiba, BTC, Ethereum, BNB, Cardano, Litecoin dan juga Doge pastinya. Adapun estimasi dari konten ini, analisa kripto kita ini dari tanggal 12 Februari sampai tanggal 18 Februari 2022 pastinya guys. Oke, dan pastinya juga konten ini analisa kita adalah disclaimer on pastinya ya kan. Jadi semua keputusan kembali menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri dong pastinya. Tapi harapan saya tetap konten video ini bisa memberikan set opinion atau pandangan lain atau ya sekedar tambah referensi buat teman-teman. Oke guys, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman sudah memberikan dukungannya kepada channel YouTube Maulana Nur Sobri ya. Saya ucapkan terima kasih banget, mudah-mudahan Allah SWT memberikan teman-teman semua sudah menekan tombol like, share, subscribe-nya itu kemudahan dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin pastinya. Dan buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe-nya, yuk ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya juga. Oke? Tapi saya tetap mendoakan teman-teman juga senantiasa dalam berkah yang Maha Kuasa pastinya. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya menggunakan platform investing.com ya guys. Dalam analisa kripto ini ya, prediksi kripto ini saya menggunakan platform dari investing.com ya di sini. Kenapa? Karena bagi saya yang familiar ya, bagi saya itu familiar dan user friendly itu ya investing.com pastinya. Oke, seperti biasa nanti teman-teman bisa masuk ke investing.com, masuk ke bagian grafik, tinggal cari aja tuh bagian grafik, lalu nanti ada pilihan grafik mata uang kripto gitu. Kalau bahasa Indonesia ya, tapi kalau bahasa Inggris sih ya investing.com charts cryptocurrency gitu. Nanti teman-teman tinggal pilih aja mana yang mau dianalisa. Oke, kita mulai dari Shiba Coin pertama ya. Kodenya itu SHIB gitu. Tapi bicara tentang teknikal, sekali lagi saya sampaikan itu sebenarnya sih berdasarkan seleranya aja sih. Seleranya teman-teman masing-masing mau pakai indikator apapun bebas kok. Oke. Seperti biasa saya menggunakan candlestick dan juga ada moving average ya, MA1 itu parameter 5, MA2-nya parameter 10, MA3-nya parameter 20. Sekali lagi bebas teman-teman, MA3 menggunakan parameter 50, 100 atau bahkan 200 is okay guys. Bebas saja guys, oke. Dan juga ada stochastic di sini saya menggunakan parameter 1413. Pada prinsipnya saya nggak merubah apa yang ada di investing.com ya di sini ya. MACD-nya juga gitu, saya nggak berubah parameternya. CCI di sini saya menggunakan parameter 10, nanti kita akan kombinasi dengan parameter 20 dan juga parameter 30 pastinya. Oke, kita mulai saja langsung dari parameter CCI 10. Oke, sekali lagi yang perlu saya ingatkan atau reminder aja nih buat teman-teman, kalau yang sudah pernah menonton video YouTube saya, channel saya atau di podcast juga, beneran di podcast gitu, saya yakin sudah paham ya kalau bahwasannya kita pastikan memilih CCI-nya itu, indikator CCI itu berdasarkan garisnya itu mengarah ke atas dan berada di area 0 sampai 100 atau 0 ke atas lah. Ya kan, kalau di bawah 0 atau minus sekian itu berarti dia technical rebound kalau garisnya mengarah ke atas. Kalau garisnya mengarah ke bawah guys seperti ini, berarti dia dalam fase apa downtrend, bearish ya atau koreksi lah gitu. Apalagi kalau sampai garisnya itu di bawah 0 atau minus gitu. Nah, ini yang harus kita waspadai ya. Ingat garis CCI-nya harus mengarah ke atas, kalau mengarah ke bawah kita hindari. Oke guys, di sini ada Shiba Coin ya, di sini bisa teman-teman perhatikan sendiri ya. Di sini mengarah ke bawah ya kan, meskipun sudah agak berkurang tekanan downtrendnya agak berkurang, tapi sini masih mengarah ke bawah. Jadi per saat ini, per konten saya buat saat ini ya, saya buat konten ini kisaran jam 2 kurang seperempat gitu siang hari. Ini saat ini garis ini masih mengarah ke bawah, sisi parameter 10, artinya dia masih downtrend atau koreksi lah.
Dan menurut saya itu wajar saja sebenarnya gitu. Namanya dunia trading yang kayak gitu. Ada saatnya turun, saatnya naik. Oke. Parameter 20 juga ini masih mengarah ke bawah, dia berada di area plus 60, tapi dia mengarah ke bawah ya, artinya masih koreksi gitu, masih downtrend lah ya kan. Oke, garis CCI ini berada di area 46, masih koreksi ya, wajar. Belum bearish sih sebenarnya sih. Ya harapan kita nggak sampai ini berada di bawah di bawah 0 lah gitu ya. Kalau di bawah 0 nanti untuk shortnya bisa bearish nantinya. Untuk saat ini sih kita perhatikan masih belum ya. MACD-nya gimana? MACD garis warna biru dan warna merah. Pastikan garis warna biru memotong garis warna merah ke atas. Artinya apa? Itu namanya golden cross. Berarti bullish, strong bullish atau uptrend. Tapi kalau garisnya memotong garis warna merah ke bawah atau mengarah ke bawah garis birunya, berarti itu namanya downtrend atau dead cross istilahnya, ya kan? Atau bahkan bearish ya gitu. Nah, sinyalnya seperti itu. Ini garis warna biru mengarah ke bawah ya. Ya, menurut saya sih wajar karena beberapa hari di awal bulan kemarin itu garisnya udah mengarah ke atas. Jadi ini fase koreksi. Sejauh ini masih fase koreksi. Kalau sampai garis biru ini memotong garis warna merah ke bawah, berarti itu namanya dead cross. Berarti itu adalah bearish atau downtrend, full downtrend ya di situ. Oke. Tapi ini masih oke lah koreksi. Mudah-mudahan nggak terjadi bearish ya. Tapi kalaupun ya, menurut saya teman-teman udah punya pandangannya sendiri, bisa menyimpulkan sendiri nanti kita harus apa? Apakah harus cut loss atau harus average down? Itu yang penting. Oke. Disclaimer on, oke guys, seperti ini. Untuk MACD-nya, stokastiknya bagaimana? Nah, untuk stokastik sama mirip dengan sisi tadi ya. Memang garis bacanya sama kayak MACD, sorry. Bacanya kayak MACD gitu. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah garis warna biru ini kan mengarah ke bawah, memang sudah agak berkurang, ya kan? Tekanannya ya kalau dibandingkan dengan periode tanggal 11 Februari kemarin ya kan. Nah, di sini diikuti oleh garis warna merah. Cara bacanya sama, pastikan garis warna biru ini memotong garis warna merah ke atas ya kan. Dan kalau garis warna biru memotong garis warna merah ke bawah itu artinya koreksi atau downtrend. Oke guys, oke di sini masih berada di area 50%-an dan masih mengarah ke bawah, artinya fase koreksi ini masih akan berlanjut berdasarkan indikator sinyal stokastik. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan ke candlestick-nya. Oke, MA1 ini mengarah ke bawah. Ya harapan saya sih nggak sampai memotong MA2 ke bawah ya, karena nanti bisa golden cross ya. MA1 warna biru, MA2 warna merah, MA3 warna hitam garisnya di sini ya. Nah, sini bisa teman-teman perhatikan sendiri ya guys. Di sini garis warna hijau. Sorry, warna hijau bukan warna biru. Waduh. Jadi MA1 garis warna hijau ya. MA2 garis warna merah dan MA3-nya garis warna hitam ya. Oke, di sini garis warna hijaunya bisa teman-teman perhatikan sendiri, ini mengarah ke bawah ya. Ini kita harus hati-hati, ini ada gap sebenarnya sini. Oke, kita akan coba menggunakan Fibonacci. Untuk melihat range-nya bagaimana. Oke, kita coba dulu di sini guys. Bentar, harap bersabar. Range-nya untuk angka atau harga ini ada di sini ya guys, di sini ya. Oke, untuk Shiba Coin dia range-nya saat ini berada di area 0,04 kali 2.607 USD. Jadi per Shiba Coin itu supportnya saat ini berada di area 0,04 kali 2.607 USD per Shiba Coin. Oke. Jadi ini harus kuat di sini agar nggak terjadi. Kalau ini misalnya dijebol lagi ke bawah, dia bisa aja ke area 0,04 kali 2035 USD per koin nantinya. Nah, ini per Shiba Coin maksud saya. Oke. Untuk resistennya ini di 0,04 kali 3057 USD per Shiba Coin. Ini untuk area resistennya. Strong resistennya mungkin di sini ya kali ini ya. Tapi kalau nanti misalnya ada pembalikan arah ya bisa aja dia break height ya di 0,04 kali 3057 ini. Ya bisa aja break height ke resisten berikutnya 0,04 kali 3.372 USD per Shiba Coin pastinya. Oke guys, di sini saya teman perhatikan, tapi kalau dia masih koreksi lagi ya dia harus kuat di 0 sampai 04 kali 2.607 USD per Shiba Coin. Oke, itu untuk analisa Shiba Coinnya. Kita lanjutkan ke BTC per USD atau Bitcoin guys gitu. Ini sebagai
Mungkin kalau di pasar modal ini seperti IISG-nya ya, atau seperti Unilever, Telkom gitu ya, sebagai barometer dari pergerakan indeks gitu. Nah kalau Bitcoin sama seperti itu sih sebenarnya sih gitu. Sepintas katakanlah mirip-mirip lah kayak gitu. Jadi Bitcoin, Ethereum ini sebagai barometer pergerakan kripto gitu. Meskipun bukan indikator utama ya, tapi ini hanya sekedar barometer acuan kita aja, kompasnya kita aja. Oke. Oke, kita mulai dari CCI, sama mengarah ke bawah, malah ini sudah berada di area minus 1,7% ya. Artinya apa? Artinya ini sudah masuk ke fase bearish ya untuk shortnya. Tapi kita akan lihat, karena garis CCI-nya ini mengarah ke bawah dan di area minus 1,5%. Kalau misalnya nanti, tadi 1,7 ya, misalnya nanti berbalik arah ya berarti bisa rebound gitu, oke? Kita bandingkan dengan parameter 20 juga, tekan turun udah mulai berkurang tapi masih mengarah ke bawah, masih koreksi karena dia berada di area 58%, tapi garis sisanya mengarah ke bawah guys gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Garis CCI masih mengarah ke bawah, garis CCI-nya mengarah ke bawah dan berada di area 50%-an. Ini masih fase koreksi sebenarnya. Kita mulai lagi di area ini ya. Oke, ini 1,8%, mudah-mudahan nanti berbalik arah lah sehingga bisa rebound lah gitu ya kan. Oke, untuk MACD masih kuat ya. Kalau menurut saya sih masih kuat lah ini. Meskipun ini agak ke bawah, tapi harapannya nggak sampai mengarah ke bawah. Kalaupun nanti mengarah ke bawah berarti nanti bisa aja dia downtrend fasenya. Oke. Itu untuk Bitcoin. Kita lanjutkan lagi di sini. Stokastik juga mengarah ke bawah dan masih fase koreksi sebenarnya. Masih dalam fase koreksi sih guys sebenarnya ini. Ini masih fase koreksi ya di sini ya, bisa teman-teman perhatikan. Ya mudah-mudahan nanti ini 2 atau 3 hari ke depan lah paling ini bisa rebound lah harapannya sih. Ya kalau enggak pun ya kita sinyalnya saat ini masih koreksi lah. Meskipun enggak begitu ini. Nah, MA satunya ini yang warna hijau ini tadi, ini kan mengarah ke bawah. Ini kita harus hindarin. Kalau yang mau masuk baiknya hindari dulu deh. Tunggu MA satunya itu mengarah ke atas gitu maksud saya. Supaya uang Anda itu selamat. Oke. Stokastik di sini price-nya saat ini berada di area support 41.059 USD per Bitcoin ya. Jadi 41.059 USD per Bitcoin. Supportnya, resistennya di area 42.918 USD per Bitcoin maksud saya. Jadi resistennya 42.918 ya kan. Kalau misalnya nanti berbalik arah ya bisa aja nanti break high 42.900 ini sampai mengarah ke resisten berikutnya 44.778 USD per Bitcoin di sini ya kan. Tapi kalau misalnya nggak kuat nih 41.000-nya ya bisa aja terkoreksi lagi sampai 38.411 USD per Bitcoin. Oke, itu untuk Bitcoin per USD-nya. Kita lanjutkan lagi di sini ada Ethereum. Oh sorry, di sini ternyata sudah ada guys. Bisa pakai di sini aja ya, nggak perlu ngetik lagi itu. Oke, di sini sebentar guys. Oke, kita mulai dari CCI seperti biasa. Kita mulai dari CCI. Wow, Ethereum ini bearish ya dia fasenya. Untuk parameter 10 shortnya sih dia masih bearish karena dia berada di minus 51%-an. Dan untuk parameter 20 itu mid-nya berada di area 38%-an ya plus ya. Jadi masih fase koreksi, tapi kalau shortnya dia masih bearish lah. Dan sama untuk CCI 30 juga berada di 14%-an, ini masih koreksi sih. Kecuali fase shortnya untuk mid long itu masih fase koreksi, tapi kalau untuk shortnya dia udah fase bearish nih. Ya kita lihat aja nanti apakah fase bearishnya ini akan segera usai gitu. Harapannya kan segera usai. Untuk MACD mengarah ke bawah meskipun agak sideways di sini ya, garis warna hijaunya. Stokastiknya gimana? Stokastiknya ini tekanan jualnya udah mulai berkurang meskipun garisnya masih mengarah ke bawah yang warna biru. Yang mudah-mudahan nanti ada fase rebound lah paling enggak hari Minggu besok atau Senin Selasa nanti bisa fase rebound lah, harapannya ke sana ya kan. Oke, kalau biasanya sih kripto tuh di hari Rabu ya koreksi, tapi sekarang ini ternyata agak bergeser dari hari Kamis sampai Jumat ya. Yang mudah-mudahan seperti itulah fasenya ya, historisnya. Nah, yang harus kita waspadai, MA1 garis warna hijau ini udah mendekati dia mau memotong MA2 ke bawah. Berarti itu bisa dead cross di situ. Ini kita harus hati-hati kalau sampai terjadi dead cross gini. Oke?
pesan saya seperti itu guys. Oke, kita lanjutkan lagi ke sini untuk baca apa? Baca range-nya gitu. Oke, range dari Ethereum saat ini yaitu di kisaran support 2.756 USD per Ethereum sampai 3.054,20 USD per Ethereum ya. Jadi resistennya tuh di 3.054 USD per Ethereum. Kalau supportnya sih 2.756 ya. Supportnya 2.756. Ini harus kuat dari 2.700 karena kalau enggak dia bisa terkoreksi lagi, breakdown sampai 2.404 nantinya. Oke, itu untuk range-nya ya dari saham sampai dari Ethereum ya di sini. Kita lanjutkan ke BNB. BNB per USD. Di sini kok nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Oh, ini ternyata ada di bawah, guys. Oke. Kita lanjutkan ke BNB sebentar. Kita mulai dari CCI. CCI juga fase bearish, dia minus 44% mengarah ke bawah garisnya, parameter 10 CCI. Kita perhatikan parameter 20 bagaimana, mengarah ke bawah juga dan berada di area 19%-an. Jadi tapi hasilnya masih koreksi, belum bearish lah gitu ya, masih downtrend lah gitu. Untuk mid-nya juga berarti ini downtrend ya sejauh ini. Dan CCI 30 parameter berada di area minus 26% guys malah. Berarti ini fase downtrend bearish ya, wajar sih meskipun agak sideways ya. Tahan umum pasti tapi dia membunuh. Berarti enggak, maksud saya gini. Ini sih dia fasenya masih bearish nih. Kita harus hati-hati nih BNB ini. Ya kalau ada sentimen nanti misalnya ada berita atau apa di koin BNB ini ya berarti dia bisa berbalik arah guys gitu. Tapi sejauh ya tinggal teman-teman nanti harus rajin-rajin untuk mengikuti isunya atau beritanya lah gitu. Oke, ini CCI parameter 10 minus 44% tadi ya. Sudah dipastikan parameter 20-nya. Nah, parameter 20-nya mid-nya sih masih koreksi aja sih di area 18%-an. Oke deh. Seperti itu gambaran dari CCI ya. Oke, untuk MACD sideways to down agak ke bawah gitu, tapi oke lah gitu, maksudnya oke lah di sini dia masih belum menunjukkan sinyal mau downtrend ya. Ya lain cerita kalau dia nanti garis warna merah ini ngejar si garis warna biru ini sehingga nanti bisa dead cross. Nah, ini kita harus hati-hati gitu. Stokastik ini mengarah ke bawah tapi mudah-mudahan ada sentimen jadi nanti garisnya nih bisa mental gitu. Tapi kalau sejauh ini sih dia masih cenderung untuk downtrend atau koreksi. Oh, ternyata MA1-nya ini udah dead cross guys ini guys. Per tanggal 20 ini guys. Nah, ini kita harus hati-hati nih, apa dia akan mental atau enggak ini. Nah, kalau kayak gini nih dia dead cross berarti ya udah dia mau bearish dia gitu. Nah, kita harus hati-hati. Saya nggak menakut-nakutin enggak, tapi maksud saya ya kita harus wise lah gitu. Kita harus aware dan juga kita harus wise lah gitu ya. Kita harus wise dengan dana kita kalau kita masuk ke BNB ini. Saya nggak bilang BNB ini jelek, enggak gitu. Karena saya juga trading di sini. Ingat disclaimer on ya. Saya nggak merintahkan Anda untuk memaksa Anda untuk membeli atau menjual, enggak. Saya hanya memberikan gambaran aja sekali lagi, oke? Semua keputusan kembali pada Anda. Ini hanya sekedar pandangan mudah-mudahan bisa jadi referensi buat Anda. Oke, untuk range-nya ya, ini berada di area support 359,93 USD per BNB koin ya, sampai area resistennya 403 USD per BNB koin di sini. Ini bisa aja dia sampai ke, kalau terjadi misalnya koreksi ya benar dia bisa ke 359,93 USD per BNB coin. Oke, seperti ini gambarannya. Untuk saat ini kita harus hati-hati dan waspada gitu. Oke guys, lanjutkan saja kita ke Cardano ya, ada per USD sini. Kita lanjutkan. Dan kita mulai dari parameter CCI 10. Parameter 10 dari CCI. Wow, ini bearish banget Cardano ini guys. Ya ampun. Ya mungkin fase koreksi wajar lah ya. Kan kemarin kan tuh kenceng banget nih naiknya. Oke, parameter 20 minus 35%. Ini sama nih bearish nih. Parameter 10, parameter 20 ini sama-sama bearish. Parameter 10-nya minus 104% guys di sini guys. Gitu teman-teman. Nah,
Parameter 30 juga CCI juga minus 57%, mengarah ke bawah, tapi memang agak berkurang ya tekanan turunnya tuh, dan ternyata masih agak udah berkurang gitu. Tapi kita tetap harus hati-hati kawan. Hati-hati kawan, hati-hati. MACD gimana? MACD ini mengarah ke bawah nih guys. Ini kalau sampai nanti dia memotong garis warna merah ke bawah, ya udah berarti dia dead cross di situ. Oke. Oke, di sini ini sudah mau memasuki area oversold. Sedikit lagi dia udah mau memasuki daerah oversold, tapi ini garisnya ini masih mengarah ke bawah, guys. Sini kita harus hati-hati guys di sini, guys. Ya, meskipun ini udah agak berkurang tekanannya. Wajar lah ya. Moving average MA1 udah dead cross ke MA2. Parameter 5 dan parameter sebelumnya tuh udah dead cross di sini. Oke, artinya dia masih mau turun lagi nih. Ya kan? Oke, saya akan coba menggunakan Fibonacci di sini untuk membaca range-nya ya. Kita mulai dari sini aja nih. Dari sini. Ini agak kejauhan ya. Oke lah. Oke, kita mulai ya. Sebenarnya kita bisa lihat di sisi kiri ya, sini sebenarnya sudah ada teman-teman. Nah, cuma ini kan saya ngambilnya agak jauh ke belakang tuh. Jadi saya pikir saya akan baca dari sini aja ya. Bentar. Saya bisa dulu guys. Nah, sebenarnya kurang lebihnya. Oke. Untuk Cardano, ini areanya saat ini berada di supportnya ya. Supportnya tuh di level harga sebentar. Oke, ini level harga di 0,99 USD per Cardano coin ya, supportnya. Strong support ini di sini. Ya kan, dan resistennya saat ini di 1,11 USD per Cardano. Oke, ini area resistennya. Tapi kalau kita lihat dead cross-nya ya kita harus hati-hati karena dia bisa aja ke area 0 ini tadi 0,99 tadi ya. Harus hati-hati kita. Price-nya di situ. Jadi untuk Cardano ya kalau misalnya nanti dia nggak kuat ya bisa aja turun lagi sampai ke level ini guys. Ke level 0 ke level di bawahnya lagi gitu. 0,0 sekian gitu. 0,0 sekian kalau tadi kan 0,99 tuh. Ini bisa ya kita harus hati-hati lah intinya gitu. Oke, itu untuk Cardano per USD ya. Lanjut kita ke Litecoin. Bentar, di sini mudah-mudahan ada. Kalau ada di sini saya pakai yang di sini aja. Ada ternyata. Kita mulai dari CCI ya guys. Oke, kita mulai dari CCI di sini dan garis CCI-nya mengarah ke bawah dan berada di area minus 32%-an guys. Bearish juga ternyata. Sebenarnya bearish ya. Berarti kalau yang belum masuk jangan masuk. Kalau yang udah masuk, nah Anda harus siap-siap mau cut loss di mana atau mau ya Anda harus ini masih turun. Artinya Anda kalaupun mau average down ya Anda bersabar dulu lah gitu sampai ada sinyal CCI mengarah ke atas gitu. Oke? Saya nggak memerintahkan Anda untuk melakukan hal itu. Ini hanya sekedar pandangan saja dari saya. Parameter 20 mengarah ke bawah juga, tapi di area 34,46% ya. Artinya ini masih koreksi lah gitu. Pastinya masih koreksi untuk parameter 20. Tapi kalau untuk shortnya tadi, kalau midnya sih ini masih koreksi. Kalau shortnya itu dia udah bearish gitu. CCI parameter 30, CCI-nya 0,25% ya, dia ya mudah-mudahan dia nggak sampai jebol ke bawah. Kalau sampai jebol ke bawah nanti bearish juga nih long term-nya gitu. Oke lah, kita lihat dulu lah gitu. Kita perhatikan aja lah dulu. Kita santai-santai dulu aja sih. Bitcoin. MACD warna biru masih ngarah ke bawah tapi perlahan namun pasti sideways ya sini maksud saya. Oke, sideways to down, maksudnya sinyalnya cenderung sideways to down, dan stokastik juga ini mengarah ke bawah juga, masih ada peluang untuk terkoreksi lagi. Harap bersabar. Dan ternyata sama. Ini kita harus hati-hati banget ini guys. Oke. Ini kalau sampai dead cross ya, ini kita harus hati-hati. Saya nggak akan ngarit ke bawah terlalu jauh. Tapi kita harus objektif, ya kan? Saya nggak akan melakukan hal itu. Jadi saya dikira menekan Anda, mempengaruhi Anda. Enggak, saya ini sekedar memberikan informasi aja buat Anda. Selebihnya Anda yang memutuskan, oke?
Sama saya juga gitu. Dan Litecoin per USD ya sini ya LTC kodenya supportnya itu berada di area 118,36 USD per Litecoin. Ini supportnya, mudah-mudahan dia kuat. Kalau dia nanti terus dia bisa melemah lagi ke 106 USD per Litecoin guys gitu. Untuk saat ini supportnya di level harga 118 USD per Litecoin, 118,369 ya. Kalau resistennya itu di area 128,04 USD per Litecoin guys. Oke, ini dari Litecoin. Yang terakhir adalah Dogecoin. Oke, saya melihat di sini. Bentar. Kita akan mulai Dogecoin sisi parameter 10. Wow, ini bearish ya sini ya parameter 10 ya. Dia minus 71%-an guys. Oke, kita lihat parameter 20-nya bagaimana. Sama, minus 26%. Ya, minus 26% ini bearish ini guys. Wajar lah, kan kemarin kan udah naik tinggi dia, ya kan. Nggak berarti saya nggak bilang bahwasanya wah ini jelek, enggak. Ini udah fasenya. Ada saatnya dia naik kenceng, ada saatnya dia juga untuk fase koreksi gitu, ya kan. Ini minus 45%-an, masih fase bearish juga. Rupanya seperti itu. Ini juga parameter 20 fasenya masih bearish juga guys. Oke. Oke, itu untuk Dogecoin ya. Untuk MACD-nya juga ini mengarah ke bawah ini. Ini kalau sampai terjadi dead cross nanti dia masih berlanjut fase bearish-nya. Hati-hati. Untuk stokastik ini sudah mau memasuki area oversold ya. Tapi sepertinya sih dia masih akan berada di area oversold dulu atau jenuh jual ya gitu. Jadi buat teman-teman sih saya nggak memaksakan ya atau memerintahkan Anda untuk wait and see, enggak. Soal kembali pada Anda, tapi alangkah baiknya kalau Anda tuh hindari dulu gitu. Kalau yang belum masuk, kalau yang udah masuk tunggu dulu. Kalau Anda mau kalau misalnya Anda nggak mau cut loss, ya sudah Anda bisa average down. Anda tunggu aja dulu sampai sinyal dari stokastik atau CCI tadi udah menunjukkan sinyal rebound gitu. Oke, ini MA-nya ini mau dead cross ya. Menurut saya sih dia pasti dead cross lah. Menurut saya sekali lagi. Bukan saya tahu enggak, tapi kalau kita lihat dari ini sih kemungkinan besar ada peluang dia benar-benar dead cross nantinya. Karena MA satunya mau memotong MA2 ke bawah. Ya mungkin nanti setelah dead cross dia langsung bisa aja nanti ada sentimen dia bisa rebound gitu. Bisa aja kayak gitu. Ya kan? Ya kita harus realistis saja gitu. Kalau trading tuh kita harus realistis gitu guys. Hindari emosional di dunia trading gitu. Karena itu yang menjebak Anda untuk akhirnya Anda untuk loss itu karena emosional Anda. Sama ketika Anda mau wah ini masih akan naik lagi. Itu Anda pastikan rasionalitas yang Anda gunakan, bukan emosional. Ya karena apa? Kalau Anda nanti emosional itu bahaya buat Anda. Oke? Jadi kita harus relevan ya sudah misalnya waduh saya masuk di atas ya sudah, Anda nggak harus cut loss juga kok. Anda bisa misalnya nanti Anda ada dana ya kan, Anda mungkin mau average zone itu bisa aja kayak gitu, sama di saham juga kayak gitu. Oke, jadi nggak perlu terlalu panik selling atau panik buying juga. Yang penting psikologis Anda harus dijaga seperti itu. Oke. Di sini yang penting koinnya kita tahu, bukan koin kaleng-kaleng ya, kan banyak juga sama kayak kalau di saham itu ada saham gorengan juga guys. Oke, kita lanjutkan di sini. Untuk supportnya, ini kan udah dead cross sama dead cross ya, apa sudah dead cross? Oh, masih mau. Tapi nanti kalau misalnya dead cross downtrend, supportnya saat ini berada di area 0,134 USD per Dogecoin dan resistennya berada di area ini nggak kelihatan guys, sorry. Di area 0,165 USD per Dogecoin. Jadi 0,165 USD per Dogecoin itu resistennya. Kalau supportnya itu 0,134 USD per Dogecoin. Oke guys, seperti itu dari saya. Terima kasih sudah menonton konten video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan saran saya Anda tetap harus update terus tentang crypto coin ya. Kalau memang Anda mau jadi investor ataupun trader di crypto coin, saran saya Anda harus mengikuti terus, mempelajari, memperdalam crypto coin dan kembangkan diri Anda di sini gitu. Anda harus mempelajari fundamentalnya bagaimana. Cuma kata orang kripto tuh gak ada fundamental, bagi saya tetap ada. Minimal kita tahu historisnya, kenapa koin ini bisa ada gitu. Minimal seperti itu guys menurut saya. Oke. Dan buat Anda saya sarankan tetap berkonsultasi dengan yang sudah paham ya tentang dunia kripto ya kan.
Dan itu saja sih dari saya. Terima kasih sekali lagi sudah nonton videonya sampai selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan Anda, keluarga Anda, teman-teman Anda, dan lingkungan Anda, ya kan? Dan juga patuhi protokol kesehatan seperti 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan juga rajin mencuci tangan pastinya. Hiduplah, kita harus hidup dengan kebersihan agar kita sehat. Kalau jiwa kita sehat, raga kita sehat, trading kita pun akan sehat. Harusnya seperti itu. Oke, dan bagi yang belum vaksin, yuk segera divaksin ya. Karena agar kita bisa keluar dari pandemi dan dunia trading, dunia kripto, pasar modal, ataupun segala macamnya, dunia investasi, perekonomian pulih, akhirnya kita juga akan mendapatkan untungnya, ya kan? Itu saja dari saya, terima kasih. Dan juga saya ucapkan, oh ya, kalau yang belum menekan tombol subscribe-nya, yuk ditekan tombol subscribe-nya dan loncengnya ya, agar mendapatkan update dari konten ini, dan juga follow podcast Maple Story. Ya lagi, jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe, setelah tinggalkan komen bila Anda suka dengan video ini. Terima kasih. Mudah-mudahan Anda sukses selalu, ya kan, dan selalu senantiasa dalam perlindungan Allah SWT. Happy lucky, happy investing, and happy trading. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di konten berikutnya bersama saya.